Di bagian ini kita akan lebih banyak ngeliat tentang sistem templating Blade. Kenapa enggak? Karena Blade ini sangat-sangat menarik. Jadi kita akan ngulik-ngulik lagi apa aja sih yang bisa dilakuin sama Blade ini. Hal yang sangat umum kalau kita bikin satu web aplikasi adalah ada bagian-bagian statis yang nggak berubah biar kita tetap konsisten. Misalnya bagian header di mana ada menu, biasanya kita buat semuanya nggak berubah-berubah, hampir semuanya sama di semua halamannya. Untuk itu kita nggak mau copy paste kodenya lalu setiap kita ngelakuin perubahan kita harus ngubah di setiap halamannya, jadi kita bikin layoutsnya biasanya. Nah, untuk lebih rapi di dalam folder views-nya, di dalam folder di resources tentunya, kita akan bikin satu folder namanya layouts di sini. Nah, dalam folder layouts ini semuanya layout-layout yang kita butuhkan. Misalnya, saya akan bikin satu layout namanya master, tentu ekstensinya .blade.php seperti biasa. Karena kita akan selalu pakai HTML ini, biasanya yang berubah di bagian bodinya aja. Kita bisa ngasih tahu, saya akan pakai nama tagnya @yield di sini, lalu kita kasih nama, ini sekali lagi cuma nama, misalnya kita kasih namanya konten. Nah, jadi kalau kita pakai yield ini kita seperti ngasih tahu master nanti keluarin tergantung apa yang dipakai di yang namanya konten di halaman-halaman lain. Jadi misalnya saya punya folder blog di sini ada home, ada single, bisa aja kontennya di home berbeda dengan kontennya di single, tapi semua dari atas ke bawah semuanya sama. Nah, hal yang lain yang bisa kita lihat dinamis tentu bagian title-nya, kita nggak mau semua title-nya sama. Untuk itu saya akan sediakan sekali lagi di sini yield-nya, kasih namanya title. Nah, untuk hal-hal yang udah pasti sama, misalnya saya akan bikin menu di sini, saya akan kasih di header, nav, lalu langsung aja menunya misalnya home, lalu blog di sini, blog, ini garis miring. Nah, cukup dua ini aja dulu, saya akan kasih tag break, lalu setelah kontennya kita kasih tag break lagi untuk footernya. Simple aja, footernya copyright aja, Laravel dan Sekolah Coding 2016 pada saat video ini dibuat. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu untuk si home sama single ini make template dari masternya ini. Untuk itu kita nggak perlu lagi bikin semua HTML-nya karena kita udah ada semua tag-tag dasarnya. Saya akan save H1-nya aja yang mau dipakai, bisa kita delete semua. Caranya tinggal kita taruh di awal kalau kita mau extend bagian masternya. Nah, masternya sendiri ada di bagian layouts, bukan keyouts tapi layouts, lalu dipisahkan dengan dot. Kita kasih namanya yaitu master seperti ini. Nah, nanti dia udah otomatis tahu kalau kita mau pakai layout dari masternya. Kita tes dulu kalau kita ke home apa sih yang kita lihat sekarang. Ini dia, kita ngelihat ada H1-nya dan otomatis menu dan footernya udah muncul. Yang tentunya asalnya bukan dari home-nya sendiri tapi dari layout masternya. Nah, itu dia yang kita lakukan dengan metode extend ini. Jadi jangan kebalik, yang mau kita lakukan di awal adalah sediain template-nya, extends-nya ini kita taruh siapa yang mau make, bukan yang masternya. Kita mau taruh sekali lagi yang dipakainya. Kita nggak mau tentu H1-nya di bagian awal sini, tapi di bagian kontennya. Saya akan zoom sedikit. Untuk itu, kita udah nyediain satu tempat yang namanya konten di sini. Cara makainya tadi, kita tinggal pakai bukan namanya tag section, lalu kita kasih namanya tergantung nama yang kita taruh, yaitu konten. Saya akan taruh konten, dan kita tutup kalau udah selesai dengan tag and section di sini. Nah, jadi kita ngasih tahu H1 ini posisinya di sini loh, nggak posisinya di bagian konten ini, bukan di awalnya, bukan di akhirnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita akan lihat H1-nya udah berada pada posisi yang benar atau sesuai yang kita mau. Nah, bukan cuma konten aja, kita punya bagian lain yaitu title. Biasanya untuk SEO kita mau beda-beda, termasuk deskripsinya. Pada contoh ini cuma title. Kita bisa bikin seperti ini misalnya. Saya bikin title-nya di sini. Kita ganti semuanya jadi blog sekolah coding. Jadi kita akan lihat di bagian tab browsernya. Ini dia blog sekolah coding. Nah, tapi kita ngelihatnya H1 yang harusnya cuma teks doang.
Intinya kita lihat dia berhasil di sini, kita ganti teksnya. Tapi kalau cuma satu baris ini kita bisa hemat sebenarnya. Caranya kalau nggak pakai end sectionnya tadi, kita tinggal ambil teksnya, kita jadiin parameter keduanya di sini atau jadiin argumen keduanya. Jadi nggak perlu lagi ada end section terakhirnya. Dia akan otomatis tahu kalau ini adalah isi dari section title ini. Jadi kalau saya ganti misalnya blog sekolah coding pakai tanda seru, kita juga akan melihat perubahannya pada tab browser kita. Nah itu dia, jadi ada dua cara. Kalau simple langsung aja ditaruh jadi parameter kedua. Kalau enggak misalnya strukturnya lebih panjang di sini, sekolah coding gitu loh. Misalnya ada beberapa teks, ada beberapa tag div. Nah baru kita pakai section dan juga end section biar lebih jelas strukturnya seperti yang kita lihat barusan. Nah ya, itu dia, jadi cara yieldnya ada dua. Kita bisa cara sectionnya maksud saya nampilin tergantung apa yang kita yield ini, bisa langsung seperti ini, atau kalau lebih dari satu kita gunakan section dan juga end section. Pada Blade kita juga udah ngelihat sistem for each kalau mau nampilin data. Sebelumnya kita bikin rapi, saya akan bikin hal yang sama pada bagian singlenya. Jadi saya akan copy paste, tentu isi yang mau kita ganti sekarang hanya bagian ininya sendiri. Saya akan ganti di sini. Dan kita bisa ganti juga title-nya sesuai yang kita mau di sini. Saya akan biarkan dulu sementara. Saya balik lagi yang saya mau bahas. Saya hampir lupa kalau saya mau bahas beberapa sistem templating, beberapa kegunaan lagi atau metode yang bisa kita pakai di sistem Blade ini, yaitu if else-nya. Misalnya kita mau pakai if else-nya di sini. Jangan lupa terakhirnya pakai if. Kita tinggal taruh kondisinya, misalnya usernya apakah lebih dari 5 misalnya. Kita akan ngeluarin teks di sini, usernya lebih dari 5. Kita tes dulu apakah akan ada error. Saya taruh 1 misalnya, apa aja di sini. Usernya lebih dari 5 padahal cuma 3. Kenapa? Karena kita nggak pakai metode count di sini. Jadi kalau mau ngelihat jumlah dalam array-nya kita harus pakai metode count tentunya. Nah kita nggak ngelihat teksnya, tapi kalau saya pakai else di sini, usernya tidak lebih dari 5, artinya kalau syarat ini tidak memenuhi, baru dia akan masuk ke bagian else-nya seperti yang kita lihat di sini. Nah itu dia penggunaan if else-nya, cukup simpel. Teman-teman juga kalau mau pakai unescape data, misalnya mau ngeliatin teks HTML-nya langsung, kita bisa pakai tanda seru di sini. Kita lihat bedanya. Saya akan sediakan satu di sini unescape nama variabel misalnya, lalu unescape ini berarti kalau kita mau keluarinnya kita harus siapin dulu. Kalau kita gini doang kita akan ngelihat ada error kalau unescape ini nggak diketahui apa. Jadi saya akan buat dulu variabelnya. Ngomong-ngomong kalau teman-teman pakai text editor yang bagus seperti Atom, kita bisa ketik Command P di sini atau Control P, lalu kita cari. Saya akan cari block controller, kita tinggal ketik di sini, lalu kita enter, kita akan dibawa ke filenya secara otomatis. Nah saya akan sediakan sekali lagi unescape ini. Misalnya saya ngeluarin script di sini. Script yang biasa kita temukan yaitu alert kalau pada JavaScript seperti ini. Tentu kita bentuk teks jangan sampai titik 2 juga, jangan sampai kutip 1 karena itu yang kita pakai untuk awal dan akhirnya, kalau nggak dia bingung. Saya udah ngoper unescape, jadi kalau saya reload sekarang, unescape belum kita oper di sini. Saya copy paste dulu, kita passing opsi ketiga yaitu unescape seperti ini. Lalu kita reload, kita akan ngelihat kalau saya pakai dua tanda seru ini, dia nggak akan escape HTML-nya atau dia akan nampilin apa adanya. Berarti kalau kita pakai alert, dia akan ngeluarin alertnya. Nah, tapi kalau saya pakai echo biasa tanpa dua tanda seru tadi, kita akan bikin escape datanya, artinya dia ngeluarin teksnya, tidak akan mengeksekusi isinya. Nah itu dia bedanya, termasuk kalau teman-teman pakai misalnya bold di sini atau text bold, kita akan ngelihat teksnya. Kalau nggak kita escape, saya pakai dua tanda seru di awal dan juga di akhir, maka dia akan ngerubah teksnya menjadi tebal
atau mengeksekusi apa adanya di sini. Jadi hati-hati kalau pakai metode unescape ini. Nah, itu dia untuk sementara. Jadi banyak banget kekuatan dari sistem templating Blade ini, termasuk make master layout tadi yang udah kita lihat sebelumnya, nampilin for each, nampilin if else. Saya sendiri suka banget kalau dibanding kita sekedar if else seperti ini, sangat nggak rapi menurut saya. Lebih sulit dibaca, jadi kita tahu, apalagi kalau kita udah pakai sintaks highlight-nya jelas, kita tahu oh ini kegunaan dari template-nya. Kita tinggal pakai tanda add, nggak perlu kalau dia pakai PHP buka tag PHP untuk if seperti ini, lalu kita end if-nya juga buka tag PHP lagi. Semuanya bisa kita hemat dengan tanda add-nya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian-bagian lainnya.